Siapa yang tidak punya masalah dalam hidup? Semua orang tentu punya. Namun, ketika kamu punya masalah dalam hidup, dalam rumah tangga, dalam lingkungan sekitar, maka kamu sediakanlah satu tempat ini dalam rumahmu. Insya Allah, ketika kamu punya masalah, datanglah ke tempat ini. Insya Allah semua permasalahanmu itu akan dibantu penyelesaian oleh Allah. Apakah tempat ini? Mari kita simak. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pejuang keajaiban. Hari ini aku akan berbagi kisah tentang keajaiban aku ketika aku memiliki satu tempat ini. Satu tempat ini aku khususkan di dalam rumahku. Rumahku memang tidak sebesar rumah orang lain, namun di dalamnya aku sediakan tempat khusus. Satu tempat ini di mana ketika aku sedang dalam galau, kesedihan, dan begitu masalah-masalah yang ada, aku datang ke tempat ini. Selain itu juga, bukan hanya punya masalah, namun ketika aku datang bahagia dalam hidup aku datang ke tempat ini dengan memperbanyak salat kepada baginda Rasulullah. Namun jika ketika aku mendapatkan masalah yang beruntun-runtun, maka aku pun datang ke tempat ini dengan memperbanyak istighfar. Sebelum aku lanjut, siapa saja teman-teman sekalian di luar sana yang ingin mengirimkan testimoni keajaiban apa saja, bisa kirimkan ke nomor WA aku 082195054507. Insya Allah nanti aku akan bacakan agar bisa menjadi motivasi untuk teman-teman di luar sana untuk menjadi pejuang keajaiban. Cerita, pernahkah kamu berpikir untuk membangun sebuah tempat di dalam rumahmu, meskipun itu hanya kecil, namun manfaatnya sangat luar biasa. Selain kamu bisa mendapatkan solusi dari permasalahan-permasalahan yang kamu hadapi, kamu bisa mendapatkan ketenangan dalam tinggal di dalam rumahmu sendiri. Apakah tempat itu? Yaitu mihrab. Jadikanlah sebuah mihrab di dalam rumahmu meskipun hanya sepataran sejadah saja. Untuk satu orang saja, dua orang saja. Atau jika memang berkemungkinan, buatlah untuk seluruh anggota keluarga. Mihrab itu banyak sekali manfaatnya. Ketika kamu dalam keadaan sedih, banyak sekali masalah, banyak sekali yang harus kamu pikirkan, segeralah berwudu, sholat 2 rakaat sholat hajat, dan kamu bisa beristighfar sebanyak-banyak bukit. Ketika kamu beristighfar dalam mihrab dan tempat itu memang kamu khususkan untuk spesial hanya untuk beribadah saja, tidak ada yang masuk kecuali orang-orang yang beribadah, maka insya Allah doamu tanpa diminta hanya beristighfar saja Allah akan kabulkan. Aku membuat mihrab di dalam rumahku itu alhamdulillah sudah beberapa bulan, dan dimana aku begitu banyak sekali masalah dan semua masalah-masalah itu tak bisa dipecahkan, maka aku sering masuk dan menangis di sana. Aku tidak ke manusia, karena apa? Aku banyak sekali dikecewakan ketika aku curhat ke manusia, maka curhatan aku itu dibawa menyebar dan menyebar dari orang satu ke 10 orang lainnya. Solusinya adalah aku sediakan mihrab di dalam rumahku meskipun itu hanya untuk berlima saja, yaitu aku, suami, dan anak-anak. Kami biasa memakainya untuk mengaji bersama. Dan begitu banyak hal juga, yaitu memperbanyak istighfar, membaca sholawat di dalamnya. Dan alhamdulillah ketika kami memiliki masalah dalam keluarga, misalnya aku bertengkar dengan suami, ataupun anak-anak yang sudah tidak mau mendengarkan perkataan kami lagi, dan aku segera masuk ke dalam mihrab. Pernah satu kali aku tidak memiliki uang sama sekali, beras pun tidak ada, dan anak-anak aku akan segera pulang dari sekolah, namun di dalam rumah tidak memiliki apapun, tidak punya uang. Aku segera berwudu dan sholat, lalu aku memperbanyak istighfar di dalam mihrab tersebut. Dan alhamdulillah kalian tahu, tiba-tiba itu makanan yang aku tadinya tidak punya bakal beras, ikan, dan rempah-rempah, dan semua kebutuhan untuk memasak. Dan alhamdulillah makanan semua itu sudah jadi dan datang sendiri ke rumah. Alhamdulillah, tabarakallah. Padahal modalnya aku hanya berwudu dan sholat, aku memperbanyak istighfar, yaitu la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ya Allah, ampunilah aku, sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim dan aniaya. Dan aku memperbanyak istighfar itu di dalam mihrab aku, dan alhamdulillah makanan itu datang tak terduga. Anak-anak aku itu pulangnya dari sekolah itu jam 11 dan setengah 12. Alhamdulillah masih di jam 10. Ketika aku mihrab itu jam 8. Posisi waktu itu aku tidak mengerjakan sholat hajat, hanya mengerjakan sholat duha 4 rakaat. Dan aku terus membaca tobat yang satu ini, yaitu zikirnya Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin.
Aku sangat percaya dengan zikir ini juga karena ada dalam kisah Nabi Yunus alaihissalam ketika beliau terjebak dalam perut ikan paus, dan akhirnya beliau bisa keluar dengan selamat dalam keadaan yang sehat walafiat, dalam keadaan tidak memiliki suatu kendala apapun, dan keluar dengan selamat karena mengamalkan zikir ini. Dan di dalam mihrab itu aku membaca, aku tidak menghitung sampai hati aku itu merasa tenang. Dan tahu tiba-tiba ayahku datang dan membawa seloyang nasi, ada ikan plus dengan sayuran dan plus uang juga. Dan hari itu aku benar-benar bahagia. Tiba-tiba anakku pulang sekolah, makanan sudah tersedia padahal aku tidak memasak. Karena telah dikisahkan juga dalam Al-Quran bahwa Nabi Zakaria meminta solusi dari istrinya, yaitu Siti Maryam, ketika beliau masuk ke dalam mihrab dan tidak memasak, tidak punya segala sesuatu, namun makanan itu langsung tersedia. Rahasianya adalah sebuah mihrab dan perbanyak istighfar. Ketika kamu punya masalah, maka lihatlah dalam rumahmu, sediakanlah mihrab, meskipun hanya sepantara, satu sajadah, atau jika berkemungkinan untuk semua anggota keluarga, dan perbanyaklah istighfar di sana. Insya Allah, tanpa kamu minta, Allah tahu yang kamu butuhkan dan Allah akan memberikan apa yang kamu butuhkan di hari itu. Tadinya aku tidak punya bekal memasak makanan seperti beras untuk aku masak, ikan dan sayur-sayuran, dan akhirnya datang plus uang, dan juga semua anggota keluarga bisa makan, yaitu bukan cuma anak-anak aku juga bisa makan, dan suami aku. Padahal aku tidak menelpon ibu dan ayahku mengatakan bahwa aku itu tidak memiliki bekal makanan di dalam rumah. Namun Allah menggerakkan hati mereka dan mereka mengantarkan itu semua kepadaku, komplit plus dengan uang jajan untuk sore anak-anak aku jajan di warung-warung terdekat. Jadi teman-teman sekalian, pejuang keajaiban di luar sana, ketika kamu memiliki sebuah mihrab di dalam rumahmu, khususkan itu hanya khusus untuk beribadah saja. Dan ketika kamu punya masalah, datanglah ke sana. Dan ketika kamu mendapatkan kebahagiaan, datanglah ke sana. Ketika kamu punya masalah, beristighfarlah. Dan ketika kamu diberikan kebahagiaan, maka perbanyaklah salawat. Insya Allah, semua permasalahan dalam hidup akan diselesaikan oleh Allah, hanya bekal satu buah mihrab dan perbanyak istighfar di dalamnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.